Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan dan kerabat saya Alfia Rizkika dari kelompok 6. Saat ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Era Media Baru dan Era Konvergensi Media dengan temanya e-government dan e-commerce. Di sini ada beberapa media baru dan jenis media cyber. Yang pertama ada situs web. Situs web adalah halaman yang berupa satu alamat domain yang berisi data visual audio sehingga memuat aplikasi hingga berisi tautan dari halaman web lainnya. Situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada paladan yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Selanjutnya ada email atau electronic mail atau surat elektronik, berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Email digunakan untuk mengirim data, entah itu dalam bentuk file, teks, gambar, audio, ataupun video. Selanjutnya yang ketiga ada internet. Internet atau portmanteau dari Internet Connection Network adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, yang keempat terakhir ada blog. Merupakan singkatan dari web log. Blog adalah web blog, adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Nah, tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik, isi terlebih dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama. Yaitu implikasi kehadiran media cyber. Salah satu karakteristik dari media cyber adalah cepat, langsung atau real time, dan interaktif. Interaktif di sini berarti adanya keterlibatan khalayak atau sering juga disebut sebagai pengguna atau user dalam mengelola arus informasi yang beredar di media cyber. Keterlibatan khalayak dalam media cyber memberikan implikasi tidak hanya mengubah eksistensi media tradisional, namun juga otoritas sumber dalam produksi, memperoleh, dan mendistribusikan berita. Keterlibatan khalayak dimungkinkan terjadi dalam media cyber sebab internet memberikan kemudahan akses bagi khalayak untuk membuat akun di MyList, situs jejaring sosial, web, blog, hingga membuat situs sendiri. Hal ini berarti bahwa adanya penggeseran dalam memperoleh dan mengakses informasi bagi khalayak. Sumber informasi kini tidak lagi dikuasai oleh media tradisional. Informasi kini semakin menyebar dan warga tinggal memilih informasi apa yang akan diperoleh dan memilih media mana yang akan dipakai untuk mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya yaitu Alfia. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang era konvergensi media, e-government dan e-commerce. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang e-government itu. Jadi, e-government itu sendiri yaitu suatu istilah yang masih baru bagi masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Secara konseptual, e-government sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat. Jadi, penggunaan sistem komputer atau informasi di lembaga atau organisasi pemerintah biasanya ditujukan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi, pencarian, dan pengolahan data yang berakibat pada meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce ini, saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh, untuk melaksanakan suatu perjanjian atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Jadi, keberadaan perdagangan atau jual beli secara elektronik merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini. Karena perdagangan jenis ini memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi ini. Jadi, para perdagangan elektronik transaksi tidak
transaksi ini tidak memerlukan pertemuan para pihak secara langsung dalam tahap bernegosiasi, dan para pihak dapat berada di dua benua berbeda sekalipun untuk melakukan perdagangan secara nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.